Siang ini lebih creepy. Oke, markimak bro. Siap-siap perut kalian bakal pusing, otak kalian bakal mules. Ini orang ahli sejarah yang bicara dengan saya, bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Orang pemerintahan sendiri yang berceritain. Dan Jepang sudah bertekad pada waktu itu mau menghabisin semua orang Arab yang ada di Indonesia ini. Lah Dor, Jepang itu udah ngabisin jutaan orang Asia, ngebantai rakyat Indonesia di mana-mana. Romusha, kerja paksa, perempuan jadi jukun Yanfu, orang Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Papua, semuanya jadi korban. Tapi di versi dongeng lu ini, yang spesial mau dihabisin cuma keturunan Arab. Itu pun baru mau, belum kejadian. Korban rakyat Indonesia yang jelas-jelas sudah banyak dihabisi nggak diceritain, Dor. Jangan-jangan di naskah dongeng lu ini ada catatan kaki. Korban pribumi, abaikan saja. Fokus sama storyline Habib. Lantas Habib Ali mendengar dari Bung Karno pada waktu itu, mengadu kepada Habib Saleh Tangtuh, menceritakan tentang maksud jahatnya Jepang ingin menguasai Indonesia dan menghabisin para habaib keturunan Arab semuanya di Indonesia. Kata Habib Saleh, sampaikan kepada pemimpin Jepang itu, ini Ramadan, biar kami beribadah dulu kepada Allah. Jangan sekarang. Selesai Ramadan terserah. Insya Allah jihad. Selesai Ramadan mau jihad, sudah terserah Allah Ta'ala. Oh gitu ceritanya ya. Jadi pas pribumi yang jadi korban Romusha, Jugun Ianfu, kelaparan massal, Habib Ali Kuitang nggak ada tuh ngadu ke Habib Soleh. Tapi giliran ada kabar orang Arab mau dihabisi, baru deh buru-buru curcol. Lah ini malah blunder, Dor. Yang dengar bisa-bisa mikir, oh jadi Habib Ali cuma peduli sama golongannya sendiri. Egois amat, Dor. Terus sikap Habib Soleh juga kocak. Kenapa jihadnya harus nunggu setelah puasa selesai? Dia nggak baca sejarah apa? Perang Badar itu terjadinya justru di bulan Ramadan. Atau jangan-jangan khawatir kalau jihad duluan, tarawehnya bolong, puasanya batal. Dan ini makin aneh. Baru teriak-teriak jihad, pas bangsa pribumi udah dari awal berkorban. Dipenjara, ditembak, dianiaya. Jadi kesannya kayak datang belakangan, terus klaim-klaiman pahlawan. Makanya Dor, kalau mau bikin cerita tuh, dikonsep dulu yang bener. Biar nggak tabrakan sama logika sejarah dan logika jamaah. Kalau asal lempar gini, jadinya bukan kisah heroik, malah jadi bahan stand up. Kata Habib Ali, sudah. Habib Saleh bilang tunggu, ya tunggu. Setiap hari Habib Saleh mohon kepada Allah untuk keselamatan bangsa ini. Di bulan suci Ramadan itu pula, tanggal 15 Ramadan, kalau nggak salah, Hiroshima itu dibom oleh Amerika. Gusti, kalau orang goblok nyablak sejarah ya jadinya begini. Woi Dor, Hiroshima itu dibom tanggal 6 Agustus 1945. Catat baik-baik. Dan kalau pakai kalender Hijriah, itu belum masuk Ramadan, apalagi tanggal 15. Itu masih 27 Syakban tuh, Dor. Udahlah, jangan dibikin drama ala doa Habib Soleh langsung bikin bom atom jatuh. Lah Amerika aja nyiapin proyek Manhattan bertahun-tahun. Bukan nunggu jadwal imsak Tanggul. Blok, goblok. Otomatis kepemimpinan Indonesia yang dikuasai Jepang kosong, kecuali prajurit-prajurit aja berangkat ke Jepang. Kemudian Habib Ali memerintahkan Bung Karno untuk cepat-cepat membacakan teks proklamasi 17 Agustus ini di hari Jumat, insya Allah jam 10. Ngocol banget, Dor. Bung Karno itu pejuang bangsa, bukan panitia haul yang nunggu komando Habib. Profesor Anhar Gonggong, kalau dengar, bisa langsung bilang, sejarah lu kebanyakan micin, Dor. Fakta sejarah jelas, penentuan proklamasi itu hasil kompromi Soekarno, Hatta, dan golongan pemuda. Ada catatan arsipnya, ada saksi mata. Bukan pesanan khusus Habib Kuitang jam 10 pagi kayak pesan catering, Dor. Lalu di rumah siapa sekarang ini? Tidak ada yang berani pada waktu itu
Walaupun pemimpin-pemimpin Jepangnya sudah pulang karena negara Hiroshima dibom oleh Amerika waktu itu, nggak ada yang berani rumah siapa ini yang rela dijadikan untuk pembacaan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Warga keturunan Yaman yang ikut berjuang di rumah saya, bin Marta, dikasih fasilitas sampai rumahnya dihibahkan untuk negara. Itu warga keturunan Yaman. Aduh, ini sejarah apa open mic Battle of the Habib sih? Sejarah asli itu jelas. Proklamasi di Pegangsaan Timur 56, Rumah Laksamana Maeda. Ada arsip, ada foto, ada dokumen resmi. Tapi di versi dongeng ini, kok tiba-tiba pindah venue ke Martak Residence? Bayangin Bung Karno bilang, tenang Hatta, udah ada Martak yang kasih diskon, free wifi, bonus madu Yaman. Jadi zaman Bung Karno, terutama warga negara Yaman dan yang lainnya Arab di Indonesia ini, masuk ke Indonesia ini, karena mereka melihat bagaimana perjuangannya terhadap bangsa ini, dibebaskan menjadi penduduk asli, tidak dikenakan pajak. Lain dengan, maaf, keturunan Cina, diwajibkan pajak ya. Gor, waktu itu Bung Karno malah sempat kepikiran mau balikin kakek moyang elu ke kampung halamannya. Tapi setelah diskusi sama para kiai, idenya di-cancel. Alasannya, atas nama kemanusiaan. Lawang bukan cuma sesama muslim, orang Cina aja nggak digusur dari negeri ini. Apalagi cuma gara-gara asal usul. Gor, kalau lu ngoceh katanya orang Arab dulu bebas pajak karena ikut berjuang, ini jelas ngawur level dewa dan picek sejarah. Zaman Soekarno emang ada teks amnesti. Ya, betul. Tapi itu kebijakan negara pertama kali, bukan hadiah khusus buat geng elu. Alasannya, ya simple, ekonomi lagi amburadul. Inflasi tiap tahun kayak balon bocor di tiap terus. Gor, kalau lu bilang warga Arab bebas pajak gara-gara perjuangan, itu bukan sejarah, Dor. Itu mah stand up komedi gagal. Gitu, blok goblok.